105.7 Petra FM Yogyakarta. Shalom. Selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada. Kembali renungan Embun Pagi menyapa di ruang dengar Anda pada saat ini. Bersama dengan saya Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Ndayu. Sahabat Petra, sebelum bersama kita memperhatikan bagian firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk mensyukuri hari dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan Allah, karena cinta kasih dan rahmat-Mu senantiasa ada bersama dengan kami, menyegarkan dan menguatkan kami semua. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini, kami rindu Engkau menyapa kami melalui bagian firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Kiranya firman ini meneguhkan, menguatkan, dan juga mengingatkan akan tugas dan kewajiban kami sebagai orang-orang Kristen. Terlebih Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu berkarya, sehingga hati kami dimampukan untuk menerima, disapa oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah seruan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sobat Petra, dimanapun Anda berada, renungan Embun Pagi pada saat ini akan kita dasari dengan pembacaan firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 5 sampai 13. Ibrani 12 ayat 5 sampai 13. Demikian. Dan sudah lupakan kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampangan. Selanjutnya, dari ayah, kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan, tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian, ia menghasilkan buah kebenaran, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagia kita yang mendengar dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Sobat Petra, tema renungan kita pada saat ini adalah orang tua wajib mendidik anaknya. Sobat Petra, mari sejenak kita bayangkan sebuah suasana. Di sebuah taman, ada seorang ayah yang sedang bermain bersama dengan anaknya. Dan biasa ya, anak itu berlari-lari, tertawa riang,
Tetapi tiba-tiba ia mencoba memanjat pagar yang tinggi dan berbahaya. Nah, sang ayah segera menghampiri, menegur dengan suara yang tegas, bahkan menarik anak itu agar tidak terjatuh. Nah, biasa ya, anak itu pun langsung kemudian menangis. Mereka kesal karena dilarang. Namun sang ayah tahu, lebih baik anak itu menangis sebentar daripada mengalami celaka yang jauh lebih besar. Nah, saudara, kisah sederhana ini sesungguhnya mencerminkan kenyataan di dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, seringkali kita tidak suka ditegur, tidak suka didisiplinkan. Bahkan karena ditegur dan disiplinkan itu, kita merasa sakit hati ketika ditegur. Tetapi sesungguhnya didikan itulah yang menyelamatkan kita dari bahaya, kan? Bukankah didikan itu yang menuntun kita menuju kedewasaan? Nah, hal inilah yang ditegaskan dalam firman Tuhan, khususnya dalam Ibrani 12 ayat 5-13 menjadi bacaan kita hari ini. Bagian ini berbicara tentang pentingnya ajaran dan juga didikan Tuhan yang bukan hanya kebencian, melainkan sebetulnya ini adalah tanda kasih. Nah, Sahabat Petra, Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-6 dalam bacaan kita tadi, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, saudara, kalimat ini mungkin terdengar keras begitu. Tetapi bila kita melihat lebih dalam, kata menghajar di sini menggunakan kata paideia, yang artinya bukan hanya sekedar menghukum, tetapi juga mendidik, melatih, dan membimbing, bahkan membentuk begitu. Dan hal ini sama seperti guru yang melatih muridnya dengan tujuan anak itu jadi baik. Tetapi kan anak harus melalui ujian, latihan, tugas. Nah, demikian juga Allah melatih kita melalui teguran, bahkan penderitaan, agar kita bertumbuh dalam iman. Nah, inilah bukti kasih sejati. Kasih tidak membiarkan anak berjalan sesuka hati, melainkan menuntun ke arah yang benar. Nah, saudara, apa sih sebetulnya tujuan dari didikan? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10, saudara, firman Tuhan berkata, Allah menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, Sahabat Petra, ini sangat penting. Didikan itu bukan hanya agar anak kita rajin belajar, berlaku sopan, atau sukses di masa depan. Enggak cukup semuanya itu. Semuanya itu baik, tetapi bukan tujuan utamanya. Tujuan utama dari didikan adalah kekudusan karakter yang serupa dengan Allah sendiri. Sebagai orang tua, kita seringkali tergoda untuk hanya mengejar prestasi untuk anak-anak. Anak-anak harus juara kelas, anak harus berhasil, anak harus menjadi kebanggaan keluarga. Tetapi firman Tuhan menegaskan, yang lebih utama adalah hati yang takut akan Allah. Hati yang takut akan Allah, hidup yang berakar pada kebenaran, itulah buah dari didikan yang benar. Nah, tentu berkat-berkatnya setelah anak itu hidup di dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Mosok orang takut akan Tuhan tidak rajin belajar, itu kan juga nggak mungkin. Masa anak yang takut akan Tuhan membantah orang tua, kan juga tidak. Nah, saudara, didikan itu memang tidak menyenangkan, tetapi buahnya manis. Kita melihat di ayat yang ke-11 dituliskan di sana, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan damai sejahtera bagi mereka yang dilatih olehnya. Nah, saudara, ketika orang tua menegur,
ketika kita mendidik, anak mungkin ya nangis ya, marah. Ketika kita dididik Tuhan melalui penderitaan juga mungkin kita begitu, hati kita terluka. Mengapa kok ada seperti ini Tuhan? Gitu. Kita nggak sadar kalau itu didikan dari Tuhan sehingga kita sedih. Tetapi ingatlah saudara, buah yang akan lahir kemudian adalah indah. Kalau orang melihat segala sesuatu sebagai didikan, persoalan sebagai didikan, masalah, maka yang tumbuh adalah kedewasaan, kebenaran, dan damai sejahtera. Nah, begitupun ketika mendidik anak, ya mungkin mereka akan nangis gitu ya. Tetapi ini untuk kebaikan mereka. Ibarat seorang petani yang mencangkul tanah yang keras agar bisa ditanami, prosesnya harus melelahkan gitu ya, bahkan menyakitkan bagi tanah itu, tetapi nantinya kan akan menjadi sarana yang lebih baik. Sebab tanpa dicangkul, benih tidak akan bisa tumbuh. Begitulah didikan. Prosesnya memang berat, tetapi hasilnya membawa kehidupan. Nah, saudara, mengapa kita perlu melakukan didikan ini? Kita semua adalah orang tua. Orang tua itu cerminan dari Bapa Surgawi. Ayat 7 menegaskan, jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh orang tuanya? Nah, kita itu dipanggil seperti Bapa di surga yang menghajar anaknya. Disinilah letak panggilan orang tua. Orang tua bukan hanya pendidik, melainkan wakil Allah di dalam rumah tangga. Cara orang tua mendidik akan mempengaruhi bagaimana anak nanti memahami Allah. Nah, jika orang tua penuh kasih namun juga tegas, anak akan melihat Allah yang penuh kasih namun juga adil. Tetapi jika orang tua kok lalai, anak bisa tumbuh tanpa arah, bahkan salah mengenal kasih Allah. Karena itu, mendidik anak bukan hanya sekedar tugas keluarga, tetapi juga panggilan rohani yang kudus. Sahabat Petra, kasih tanda didikan, kasih tanpa didikan, itu akan melahirkan kelalaian. Didikan tanpa kasih, itu melahirkan kepahitan. Tetapi, kasih yang diiringi dengan didikan, akan melahirkan generasi yang takut akan Tuhan, matang dalam karakter, dan penuh damai sejahtera. Karena itu saudara, mari sebagai orang tua, sebagai pendidik, bahkan sebagai gereja, kita setia mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Ingatlah, anak-anak bukan milik kita, tetapi titipan Tuhan yang harus diarahkan kepada Kristus. Amin. Mari saudara kita menghayati firman Tuhan ini dan juga mohon kelangsungan berkat Tuhan dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan Allah, karena Engkau memperkenankan kami mendengar bagian firman Tuhan saat ini. Ya Bapa, mampukanlah kami semua untuk mendengar dengan baik, bahkan terlebih melalui firman yang telah kami dengar ini memampukan kami untuk mengerti, memberlakukan anak-anak kami sebagaimana seharusnya, untuk menciptakan kebaikan untuk anak-anak kami dan juga generasi yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya, terlebih aktivitas kami di hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang terjadi pada kami saat ini, ajarlah kami untuk mengerti bahwa itu adalah bagian dari didikan Tuhan atas hidup ini. Terima kasih ya Bapa, inilah seruan kami. Doa yang jauh dari sempurna, kesempurnaannya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami.
Haleluya. Amin. Sahabat Petra, demikianlah renungan Embun Pagi edisi hari Kamis 21 Agustus 2025 telah hadir menemani Anda di pagi hari ini. Saya, Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat ceria, Tuhan memberkati.